Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berprian Subudiman. Saya akan mengerjakan sebuah tugas ya. Tugas kedua dari jaringan komputer. Kita langsung praktek aja. Ya, tadi sini saya sudah masukkan ke dalam drive D ya. Yang pertama kita akan melakukan dengan pertama apa ya? Kita lihat dulu ya. Karena data karena ya kenapa di D? Karena data praktik saya tersimpan di drive penyimpanannya, saya akan memindahkan dari C itu tadi ke drive D ya. Kemudian saya akan ketikkan dir ya di sini untuk melihat isi directory. Nah, seperti ini. Ada beberapa folder dan juga file ya di sini. Nah, kemudian udah kita lihat drive isi dari drive D ini. Kita akan coba untuk perintah cd kan dengan cd yang ada di gawean aja lah. Cd misalkan sini kita ketik gawean. Nah, ini yang ada di folder sini. Ketik cd gawean ya. Dengan artinya itu saya akan mencoba masuk ke salah satu folder dengan perintah cd atau change directory. Saya ketik cd gawean untuk masuk ke folder pekerjaan. Nah, seperti ini. Nah, sudah masuk ya, kita akan ketik dengan kita lihat di sini ada apa, dalamnya ada apa. Nah, ada sini ada, kita coba lihat ya, sama atau tidak. Nah, ada tugas jaringan komputer. Nah, ini sama ya. Nah, untuk kembali ke folder sebelumnya, saya gunakan perintah dengan cd kemudian klik 2 kali ya. Nah, ini untuk untuk kembali ke folder sebelumnya. Kemudian kita akan ketik cls ya, agar layar kembali bersih dan nyaman dilihat lah. Saya gunakan perintah cls atau clear screen. Nah, seperti ini. Kemudian perintah selanjutnya saya akan menggunakan dengan ipconfig. Nah, masuk ke materi jaringan ya. Perintah pertama adalah ipconfig. Ini berfungsi melihat konfigurasi dasar IP address, subnet mesh, sama default gateway pada komputer saya. Nah, ini kali ini saya menggunakan jaringan LAN sama WAN ya, atau WiFi. Kemudian saya mungkin akan ketik ipconfig all. Ini untuk melihat informasi yang lebih lengkap ya, termasuk hostname dan physical address atau MAC address. Saya gunakan perintah ipconfig/all. Nah, seperti ini. Hasilnya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya saya akan coba ipconfig display DNS. Nah, untuk melihat cache DNS atau riwayat domain yang pernah diakses oleh komputer ini. Nah, di sini tidak ada ya, karena saya tidak menggunakan tidak menggunakan DNS gitu. Kemudian kita akan menggunakan perintah
flush DNS. Flush DNS ini, jika koneksi bermasalah, kita bisa membersihkan cache tersebut dengan perintah ipconfig atau ipconfig/flush DNS ya. Terlihat statusnya mungkin ya seperti ini. Kalau ini untuk apa ya, resolver ya, namanya juga resolver cache gitu. Jadi untuk memperbaiki cache yang mungkin bermasalah. Kemudian kita akan gunakan ipconfig. Nah, release digunakan untuk melepaskan alamat IP yang didapat dari mungkin server DHCP. Saat ini koneksi internet saya mungkin akan terputus sementara dengan cara begini. Mungkin kita akan maaf, mungkin tadi salah ya, ada kesalahan di mana saya ketiknya bukan rilis ya, tapi apa ya tadi nah ini marah realis gitu. Ini salah ya, harusnya seperti ini. Kita akan coba. Nah ini terputus dengan sementara ya. Kemudian saya akan menggunakan ipconfig renew. Ya, ini untuk menyambungkan kembali atau ya menyambungkan kembali, meminta IP baru ya. Saya gunakan jadi ipconfig/renew ya. Nah seperti ini. Nah ini kita udah terhubung lagi. Kemudian kita akan ketikkan perintah dengan register DNS untuk mendaftar ulang nama DNS komputer ke server ini. Udah. Kemudian saya bersihkan layar lagi dengan ketik CLS. Nah, kita akan masuk ke perintah mungkin diagnostik koneksi ya, seperti ping ya atau threshold. Kita akan coba ping google.com. Nah, selanjutnya perintah ping, saya akan coba ping google.com untuk mengecek konektivitas dan latensi ke server Google lah. Server Google. Jika reply berarti koneksi lancar ya. Nah, udah selesai. Kita lanjut ke trusted google.com. Nah ini untuk apa? Ini untuk untuk melacak jalur yang dilewati paket data saya sampai ke Google gitu. Ya mungkin kita bisa melihat beberapa hops atau lompatan router yang dilalui. Nah, seperti ini. Setelah ini kita coba untuk ping google.com. Nah, mungkin mungkin yang merupakan ada juga ping itu mungkin gabungan ping dan threshold tadi mungkin ya. Jadi bilang seperti itu. Ini memberikan detail statistik paket loss di setiap titik perhatian.
kita lanjut ke petpinggoogle.com. Petpinggoogle.com itu mungkin merupakan gabungan ya dari ping dan Tracesearch. Ini memberikan detail statistik paket loss di setiap titik perhentian. Kita akan coba. Kita sampai udah segini aja. Nah, kemudian saya akan ketik ns look up ya, empat gitu ya, atau ut astagfirullahaladzim, ya Allah ya Robi. Nah, sini mungkin saya akan langsung ketikkan ns lookup ut ac.id. Nah, seperti ini. Perintah ns lookup itu ya digunakan untuk mengetahui mungkin alamat IP dari sebuah nama domain ya di komputer saya mungkin ya kurang lebih seperti itu. Hasilnya seperti ini. Ambilkan IP saya di website. Nah, di website. Jadi digunakan untuk mengetahui alamat IP dari sebuah nama domain. Di sini saya mengecek IP dari website kampus. Nah, gitu seperti itu. Kemudian kita net start. Nah, perintah net start ini ya untuk melihat statistik koneksi jaringan yang sedang aktif dan port mana saja yang sedang terbuka. Nah, ini yang aktifnya ini. Ya, udah selesai, kita akan clearkan lagi. Mungkin ini untuk ke bagian terakhir ya, dimana mungkin kita lanjut ke administrasi ya, administrasi lah, seperti net, sh, root sama net lah. Kita akan coba ketik dengan net interface ya, interface show interface. Nah, ada net sh atau network shell ya. Contohnya saya ketik net sh interface show interface untuk melihat daftar kartu jaringan yang ada di komputer saya, apakah statusnya connect ya atau disconnect. Nah, ini ada dua, saya sengaja untuk disconnectkan wifi ya sama ethernet 2 seperti ini. Kemudian kita akan perintah selanjutnya dengan root print. Nah, root ini ya perintah untuk melihat tabel routing. Saya ketikkan root print untuk menampilkan tabel routing IP pada sistem operasi komputer ini. Nah, ini hasilnya. Nah, mungkin yang terakhir ya, kita akan buat net user, dimana terakhir adalah perintah net ini luas ya fungsinya. Salah satunya mungkin net user untuk melihat daftar akun pengguna. Di sini mungkin ya saya nah, ini user akun for Baril, atau ya nama saya Bayu Apriliansyah Budiman. Ya cukup sekian mungkin dari
praktik penggunaan 20 perintah dasar jaringan pada command prompt ya, yang telah saya demonstrasikan. Semua perintah telah berjalan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin untuk tambahan ya, tadi ada yang kurang. Yang dimana kita akan gunakan dengan tanda slash ya, CLS, yang harusnya CLS slash, kemudian dir slash sama ipconfig slash tanda tanya. Kita akan gunakan dulu ini. Nah, untuk CLS ini gunanya apa ya? Untuk melihat bantuan fungsi clear screen. Nah, ini artinya berarti clear the screen. Ya, mungkin untuk apa ya, pengertiannya. Dan juga ini sama ya. Untuk menampilkan opsi bantuan untuk perintah disk atau directory seperti ini, app seperti itu. Kemudian yang terakhir ada ipconfig dengan seperti ini. Nah, ini jika kita lupa parameternya, kita bisa ketik ipconfig seperti ini untuk melihat daftar bantuan lengkapnya. Nah, ada ipconfig renew yang seperti tadi, release sama yang lain-lain. Ini seperti apa ya, guide atau bantuan ya, seperti itu, seperti tanda help, minta bantuan seperti itu. Mungkin cukup ya untuk tambahannya, udah lengkap jadi 20 poin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.